Saudara-saudara, kita belakangan ini, akhir-akhir ini seringkali mendengar kata self love gitu ya. Apakah kita mengerti arti sesungguhnya daripada self love itu gitu? Karena istilah ini sering sekali didengungkan, apalagi setelah ditentukannya hari kesehatan nasional pada tanggal kesehatan mental pada tanggal 10 Oktober gitu ya. Jadi orang makin menyadari betapa pentingnya kesehatan mental di dalam kehidupannya. Sehingga kita tahu ada istilah daripada self love ini. Betapa pentingkah kita mengetahui ini, ataukah hanya kita sekedar lalu saja istilah-istilah ini. Nah, kita akan melihat ya betapa penting atau tidaknya self love itu buat kita, dan apakah perbedaannya self love dengan self center. Sebelumnya kita akan melihat dulu ya di dalam mental health atau kesehatan ya, dari hasil riset dari WHO dikatakan bahwa 1 dari 8 orang menderita gangguan jiwa. Ini dari WHO ya. Berarti seluruh dunia. Kita termasuk yang mana? Masuk yang mana? Masuk yang satu enggak dong ya? Kalau yang satu enggak ada di sini kan ya? Atau mungkin juga ada yang berkeliaran gitu ya. Nah, dari 1 dari 7 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Nah, ini kita juga ada di mana? Ada di angka 1-nya atau tidak termasuk di situnya? Belum pernah tes gitu ya. Kita belum pernah tes kesehatan mental kita. Atau sudah ada yang pernah? Belum? Belum pernah ya. Jadi kita tahu bahwa masalah-masalah yang dialami oleh remaja dalam masalah kesehatan mental yang paling tinggi adalah masalah tentang kecemasan, cemas, takut gitu ya, dan depresi ya. Kalau kecemasan dibiarkan makin lama akan menyebabkan depresi. Kalau depresi dibiarkan terus makin lama bisa muncul niat untuk bunuh diri dan bisa melakukan ketika tidak ditangani dengan benar. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui bahwa kita penting sekali memelihara kesehatan mental kita ya. Dan penyebab daripada kesehatan mental yang dialami oleh para remaja ini pada umumnya disebabkan karena kesepian. Kok bisa ya kesepian ya? Padahal banyak teman. Ya, seringkali kita ada di tengah-tengah keramaian tapi bisa merasakan kesepian. Ketika ya semua sibuk dengan gadgetnya ya, kumpul makan bareng makan, kumpul sama-sama beramai-ramai, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada pandangan mata, semua tangan mengetik gitu ya, rajin mengetik, sehingga tidak terjadi relasi yang sehat tentunya ya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita melihat bahwa kondisi anak remaja saat ini atau pemuda gitu ya, tidak sedang baik-baik saja. Oleh sebab itu kita perlu mengerti apa itu self love, bagaimana kita bisa memelihara kesehatan mental kita supaya kita menjadi sehat gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ada kita di sini yang membenci tubuh kita? Mungkin tidak suka gitu ya. Aduh, muka saya kurang cantik, aduh hidung saya kurang mancung, aduh badan saya kurang tinggi gitu ya. Tapi apakah kita membenci tubuh kita? Kita gak pernah mau mandi, gak pernah mau makan, gak pernah dirawat. Adakah yang seperti itu di sini? Enggak ada ya. Semua bersih-bersih. Ya, berarti semua mandi gitu kan ya. Merawat tubuhnya masing-masing. Kemudian di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua dan sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah siapa? Sesamamu manusia. Seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi kita perlu mengasihi diri kita. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Nah, dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa kasih adalah dasar dari segala perbuatan kita, ya, dan segala kehidupan kita. Kasih adalah satu kata yang singkat, kasih, KASIH gitu ya, singkat. Tetapi tidak mudah dilakukan. Kalau kita mengatakan kasih, rasanya manis gitu ya. Oh, saya mengasihi kamu, wah senang banget gitu ya. Tapi tidak mudah untuk melakukannya, mengatakannya mudah gitu ya. Nah, di dalam arti kasih ini memang ada 2 ya. Yang pertama adalah kasih itu bila kita berjalan dalam hal kasih yang benar, maka kita akan sampai kepada perhentian kita dalam hidup kita, yaitu kebahagiaan kalau kita melakukan kasih yang benar. Tetapi ada juga kasih yang merusak akibat dosa ya. Kasih ini harus dibuang. Ada kasih yang perlu dipelihara, ada kasih yang perlu dibuang. Yaitu bagaimana kita bisa mengasihi dengan benar. Ya, jadi kita perlu mengasihi diri kita sendiri agar kita bisa menghargai ciptaan Tuhan. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita tahu bahwa kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita. Kita menghargai ciptaan Tuhan dengan memelihara hidup kita, sehingga kita bisa memperhatikan kesejahteraan tubuh dan jiwa kita dengan semestinya. Tidak hidup sembarangan, tidak hidup merusak tubuh kita, tidak hidup merusak kehidupan jiwa kita, rohani kita, dengan tidak menyia-nyiakan waktu tentunya ya. Iya, dengan hidup benar karena kita tahu siapa diri kita. Dan dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, di sini kita bisa melihat relasi yang pertama ketika kita mau mengasihi adalah terhadap diri kita. Kasihilah dirimu sendiri. Ada relasi dengan diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita mengatakan saya mengasihi kamu, tapi saya tidak pernah mengasihi diri sendiri, itu adalah kasih yang tidak sehat tentunya ya. Sekarang kita lihat definisi daripada arti kasih. Menurut apa ini singkatannya, bukan apanya dong, bukan ya, tapi apa ini adalah American Psychological Association gitu ya. Arti dari self love itu adalah menghargai kesejahteraan dan kepuasan diri sendiri. Di sini kita bisa melihat ada kesejahteraan dan kepuasan ketika orang mengasihi dirinya sendiri. Kemudian dari Brain and Behavior Research Foundation mengatakan self love adalah suatu keadaan apresiasi terhadap diri sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis dan spiritual. Jadi di sini kita bisa melihat ada apresiasi, ada penghargaan positif terhadap diri sendiri ya. Ketika kita mengatakan saya mengasihi diri sendiri, di sini ada apresiasi, penghargaan yang positif tentunya ya. Mencintai diri dan memahami diri dengan baik. Tentu akhirnya ketika kita melakukan mengasihi diri kita sendiri akan berdampak positif pada kesehatan mental kita. Mencintai diri, menjunjung tinggi kesadaran, dan akhirnya kita bisa memperoleh kebahagiaan diri sendiri. Mendapatkan apa yang kita terima ya. Jadi mencintai diri akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita, bukan mendapatkan milik orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat self love adalah kunci dari kesehatan mental dan kebahagiaan. Untuk itu kalau kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita bisa mengasihi depresi atau kecemasan yang sering dialami oleh oleh para remaja tadi ya, bukan cuma remaja. Orang dewasa pun seringkali mengalami kecemasan dan depresi ini. Sekarang kita melihat aspek daripada self love. Yang pertama adalah mengenal dan menerima diri. Nah, di sini yang utama, kita kenal diri kita siapa. Bukan cuma kenal saya namanya Ani ya, atau saya namanya Anton gitu ya. Saya punya papa mama namanya siapa, saya dari keluarga seperti apa, bukan cuma itu. Tapi mengenal diri lebih dalam lagi,
bahwa saya punya kelemahan dan kekurangan. Apa yang saya miliki, apa adanya, bukan apa yang tidak ada pada diri kita ya. Ketika kita sudah mengenal diri kita dan kita bisa menerima, artinya kita bisa menerima bahwa diri saya ini loh, apa adanya seperti ini. Tidak menuntut untuk menjadi orang lain, tapi bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Kemudian memiliki self-esteem. Self-esteem ini di sini artinya memiliki harga diri yang sehat, ya. Memiliki kepercayaan diri bahwa saya ini berharga karena saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan saya dengan satu tujuan, ya. Mempunyai tujuan di dalam hidup saya. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Nah, untuk itu kita perlu menemukan tujuan hidup kita seperti apa. Ya, menyadari bahwa saya memiliki kemampuan dan juga kelemahan seperti tadi ya. Percaya diri ketika kita mau mengambil satu keputusan di dalam satu kehidupan permasalahan hidup kita, kita mempunyai satu confidence, kepercayaan diri bahwa ini yang benar, yang akan saya ambil ya. Kemudian yang berikut adalah mencintai diri tanpa mengorbankan orang lain. Nah, ini adalah aspek daripada self love, di mana dia mencintai dirinya sendiri tapi tidak mengorbankan orang lain, ya. Artinya dia mencintai diri sehingga dia bisa mengasihi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Ketika kita sudah mengasihi diri kita bisa mengasihi orang lain, menolong orang lain dengan tulus tentunya, tanpa motivasi untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Yang berikut, aspek yang berikut adalah self love. Ya, di sini self care. Self care di sini artinya memelihara diri dengan pola hidup sehat. Ya, tidur cukup, makan cukup, makan yang sehat, olahraga, melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat, ada komunitas yang sehat gitu ya. Nah, itu self care. Nanti kita akan bahas lebih detail tentunya. Sekarang kita mau mengetahui apa perbedaannya self love dengan self center tentunya. Ya, kalau self center mungkin kita sering dengar ya. Self center pusatnya adalah diri kita. Nah, di sini artinya orang yang mementingkan diri sendiri. Fokusnya selalu dirinya, ya. Dia selalu melihat dirinya sendiri adalah yang paling utama. Nah, orang seperti ini mungkin kelihatannya mula-mulanya baik gitu ya, manis, sama orang baik, manis sekali gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita bergaul lebih erat lagi, lebih lama lagi, kita akan tahu orang ini hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia baik kepada orang demi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak peduli gitu ya dengan kebutuhan orang lain, yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Caranya bisa dia bermanis-manis dengan orang tentunya ya. Dan orang seperti ini mungkin awalnya tadi kita lihat orang yang menyenangkan gitu ya, tapi setelah lama-lama bergaul baru kita tahu orang ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sekarang kita sudah melihat ya kira-kira perbedaan antara self love dan self center. Yang pertama, ya, self love di sini dasarnya tadi kasih, ya. Ketika dia mengasihi dirinya, maka dia bisa mengasihi orang lain. Dan orang seperti ini adalah dia bisa melihat kebahagiaan ketika orang lain senang gitu ya. Ketika orang lain sukacita, dia ikut bahagia. Bagaimana dengan orang yang self center? Orang yang self center ini dasarnya adalah takut. Takut tidak dikasihi, takut kekurangan, takut tidak mendapatkan perhatian, takut kehilangan teman gitu ya. Dasarnya adalah takut dan kecemasan di sini. Dan orang ini sebenarnya tidak bahagia karena dia orang yang insecure gitu ya. Insecure dan selalu dipenuhi dengan kecemasan-kecemasan. Dan fokusnya adalah pada diri, atau kita bisa mengatakan orang yang egois gitu ya. Nah, yang berikut, self love adalah orang yang menghargai diri ya. Menghargai diri sini, dia
mengetahui bahwa saya ini berharga, dia tidak mau merusak kehidupannya, dia tidak mau merusak dirinya, dan dia akan memanfaatkan apa yang menjadi milik dia, kemampuan dia, dan dia mengetahui kelemahan dan kekurangan pada dirinya. Bagaimana dengan orang yang self-centered? Nah, kita melihat orang ini adalah merasa diri paling benar. Pokoknya dia serba paling benar, paling hebat gitu ya. Dia susah untuk menghargai orang lain. Kemudian kita bisa melihat kalau orang yang self-love ini, dia orang yang care, peduli, dan tidak mengorbankan orang lain. Ya, dia peduli dengan orang lain, bahkan dia mau membantu orang lain, dan dia tidak mempunyai niat yang jahat kepada orang lain. Kemudian kalau di self-center, maka orang ini adalah orang yang mengabaikan orang lain. Kurang empati ya, karena dia selalu memperhatikan dirinya sendiri, sehingga dia tidak melihat kepada kebutuhan orang lain, dan dia bukan tidak melihat saja, dia tidak peduli, dia tidak mau tahu. Lalu kita bisa lihat kemudian motivasinya. Motivasi dari orang yang self-love ini adalah tulus, tanpa motif tersembunyi ya. Kalau orang yang self-centered, maka dia melakukan sesuatu tertarik kepada orang lain karena dia hitung-hitung untung ruginya buat dia. Kalau saya untung, maka saya akan melakukan. Tapi ketika saya rugi, maka saya tidak mau melakukan hal itu. Dan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan dirinya, dia bisa menghalalkan segala cara demi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang berikut, kalau orang yang self-love ini akan berdampak positif bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kalau dia self-love, maka dia akan mengurangi tadi dikatakan kecemasan dia, ketakutan dia, dan dengan begitu maka kesehatan mentalnya akan lebih sehat dan dia akan lebih berbahagia tentunya. Kesejahteraan di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang self-centered ya. Ini akan berdampak negatif. Contoh orang yang self-centered yang mengakibatkan berdampak negatif, misalnya ketika di transport umum, di MRT, di bis gitu kan, biasanya kita mengutamakan orang tua, ibu-ibu hamil atau orang anak-anak kecil gitu ya. Nah kalau orang seperti ini dia tidak peduli, lah saya juga bayar kan, sama kan sama kamu. Ya, jadi dia tidak peduli kepada orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Yang penting adalah dia mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan dan lebih menyenangkan buat dia. Sekarang kita melihat bagaimana kita cara melatih daripada self love ya. Yang pertama, tentu kita selalu bersyukur. Mengucap syukur adalah kunci kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Untuk itu gampang ya mengatakan bahwa selalu bersyukur dong. Apapun ketika semua oke-oke, kita bisa bersyukur. Tapi ketika kita punya masalah bertubi-tubi, bisakah kita selalu bersyukur? Bisa nggak? Mestinya bisa ya, tapi kadang-kadang sulit banget. Ketika permasalahan satu belum selesai, muncul lagi ya. Permasalahan berikut muncul lagi. Bisakah saya mengucap syukur gitu ya? Nah, di dalam hal ini kita bisa melakukan ya, ketika kita lagi banyak persoalan, lagi mumet gitu ya. Coba kita lakukan. Sebelum kita tidur, kita menghitung 3 hal yang patut kita syukuri yang boleh terjadi pada hari itu yang sudah kita lalui. Jadi ini lagi pusing gitu ya, mau tidur, susah tidur. Lakukan, catat 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup itu. Coba lakukan. Oh ya, tadi saya lagi mau pergi ke suatu tempat, lalu macet gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang menolong saya gitu ya. Lalu semua bisa lancar-lancar sehingga saya tiba di tempat sampai tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian tadi saya lagi capek-capek berdiri di kendaraan umum, tiba-tiba ada orang
yang turun dan saya bisa duduk misalnya ya. Hitung, catat apa yang sudah kita alami dan yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita. Kemudian mungkin hal-hal yang kecil tadi ya, bukan hal-hal yang besar. Permasalahan saya, wah puji Tuhan sudah selesai, luar biasa gitu. Tapi dalam hal-hal kecil kita pun bisa melihat ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian kita lakukan adalah hidup sehat ya. Hidup sehat fisik, mental dan spiritual. Ya, kalau fisik tentu kita tahu kita harus tidur yang cukup ya, dikatakan kita tidur cukup 6 sampai 8 jam satu hari atau kurang yang kita lakukan atau malah lebih. Yang biasa kita tidur setiap hari 6 sampai 8 jam. Ya, itu yang normal gitu ya. Kemudian dikatakan kalau sebelum tidur susah banget tidur, matikan HP 1 jam sebelum tidur. Karena itu pengaruh ya kepada mata kita, membuat kita tidak gampang tidur tapi susah ketika kita bermain HP terus. Kemudian dikatakan dengan tidur cukup 6 sampai 8 jam per hari ini akan memberikan kita energi baru yang ketika kita bangun esok hari akan kita bangun dengan tubuh yang segar. Ketika tubuh kita segar maka pikiran kita juga akan lebih segar. Ketika kita kurang tidur, apa yang kita alami? Pikiran kita juga sulit gitu ya untuk pikir, aduh ngantuk gitu ya, atau merasa cepat lelah, lalu merasa tidak nyaman di dalam tubuh gitu ya. Nah, itu akan mengganggu di dalam kehidupan kita, aktivitas kita selanjutnya. Kemudian dikatakan hidup sehat secara fisik tentu adalah makanan yang sehat ya. Nah, kita sekarang segini demi untuk mengejar waktu atau cepat-cepat, biasanya kita beli makanan cepat saji gitu ya. Ini yang instan, gampang, cepat. Nah, itu sekali-sekali oke lah ya. Tapi kalau setiap hari dikatakan itu kurang sehat. Karena ada banyak zat-zat yang ada di dalam makanan itu. Pengawetnya, kemudian penyedapnya ya, dan segala macam yang kurang sehat bagi tubuh. Yang bisa menyebabkan mengganggu kesehatan fisik kita. Dan juga nanti akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental kita ya. Untuk itu kita perlu makanan yang segar, yang fresh ya. Bukan cuma daging, tetapi juga perlu sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur, dan lain-lain ya. Makanan yang lebih bervariasi. Kalau kita yang suka merokok gitu ya, coba hindari, jangan merokok lagi. Ya. Kemudian alkohol, apalagi ya. Nah, yang suka kopi, sekali-kali boleh, tapi jangan minum kopi seperti minum air putih ya. Kemudian dikatakan untuk tubuh yang sehat pun kita perlu olahraga. Nah, hasil riset mengatakan bahwa olahraga yang baik adalah setengah jam per hari. Nggak usah yang berat-berat. Ya jalan kaki gitu ya, senam-senam, stretching sedikit gitu. Dan kemudian dikatakan hidup ini harus seimbang gitu ya. Work hard, play hard, dan rest hard. Mau bekerja berat oke. Beristirahat yang kemudian bermain juga cukup. Tapi jangan sampai mainnya lebih banyak daripada kerjanya atau tidurnya lebih banyak daripada kerjanya. Harus seimbang di dalam kehidupan ini ya. Kemudian kita juga bisa melakukan hobi. Hobi yang menyenangkan itu bisa membawa kita lebih segar tentunya, lebih fresh ya. Lalu untuk itu, untuk kita hidup sehat secara fisik dan mental, kita harus mengurangi stres. Ya, kita semua di sini stres. Ada yang nggak pernah stres? Ada? Yang kuliah stres, mau ujian. Yang kerja stres, ngerjain tugas-tugas proyek-proyek yang harus ada deadline-nya gitu ya. Di keluarga ada stres juga ketika ada konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Begitu juga dengan pasangannya, calon pasangan kita. Ketika ada hal-hal yang tidak cocok, stres lagi mikirin gitu ya. Jadi mengenali ya
perasaan-perasaan yang dialami. Ketika kita lagi stres, perasaan apa yang kita alami? Saya sering kali cemas. Nah, kita kenali, kenapa cemasnya? Oh, saya cemas ketika saya mau ujian. Oh, berarti persiapan mau ujian jangan mepet-mepet, jangan dekat-dekat, jauh-jauh hari. Ketika ada proyek, udah deadline, saya cemas. Berarti harus dikerjakan dengan jadwal yang tepat gitu ya. Jadi kenali, ada ketakutan, apa yang kamu takutkan? Saya takut di ketinggian, saya takut tidak ada teman yang mau menemani saya gitu ya. Teman-teman menjauhi saya, lakukan perbaikan. Kenapa teman-teman menjauhi kamu? Cari, evaluasi diri tentunya ya. Adakah yang salah dalam tingkah laku saya, atau ada sesuatu yang membuat orang-orang menjauh daripada saya, sehingga relasi saya kurang baik dengan orang-orang di sekitar. Nah, untuk itu, untuk mengurangi stres, kita bisa buat catatan harian gitu ya, untuk bisa mengeluarkan. Ketika kita tidak bisa mengeluarkan, bisa bercerita kepada orang lain, buat catatan, diary, catatan harian, ungkapkan isi hatimu untuk keluar. Supaya itu jangan memendam terus di dalam kehidupan kita yang satu waktu bisa meledak. Untuk itu perlu dikeluarkan. Kalau tidak bisa bercerita kepada orang yang tepat, maka lakukan dengan melalui catatan harian atau disebut dengan jurnal ya. Bisa juga kita mendengarkan musik, lakukan hobi gitu ya, menyanyi. Untuk itu lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Hobimu apa? Hobi saya masak, lakukan ya. Hobi saya berkebun, lakukan. Hobi saya bernyanyi, lakukan gitu ya. Itu mengurangi stres. Kemudian ada manajemen stres yang bisa dilakukan, yaitu tentang pernafasan ya, mungkin yang paling mudah, teknik pernafasan. Teknik pernafasan 478 ya, ini istilah aja. 478 artinya 4 detik ketika kita menarik, terus tahan selama 7 hitungan, baru lepaskan 8 hitungan. Ngerti? Tarik napas dalam 4 hitungan. Kemudian tahan 7 hitungan. Setelah 7 hitungan lepas 8 hitungan. Kita coba ya. Ini teknik pernapasan yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan stres kita. Supaya kita lebih tenang. Ketika kita mau marah, lakukan ini gitu ya. Kita coba ya. Oke, saya yang hitung, kamu tarik napas 4, tahan 7 hitungan, kemudian lepaskan 8 hitungan. 1, 2, 3. 1. Oke, gampang ya, mudah ya. Kalau teknik tarik pernafasan ini kurang berhasil, ada istilah tarik ATM. Terus lepas, jalan-jalan, refreshing. Ya. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya, ada teknik grounding, ada teknik butterfly, relaksasi. Tapi itu yang paling mudah tadi saya ajarkan. Kemudian yang berikut adalah membuat batasan diri ya, masih dalam hal ini. Hidup sehat fisik, mental, dan spiritual. Membuat batasan diri, artinya apa? Kita harus punya boundaries, batasan di dalam hidup kita. Ketika orang minta kita melakukan sesuatu, ada hal-hal di mana kita mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Jangan semua oke gitu ya. Ada hal-hal di mana kita juga terbatas, tidak bisa melakukan. Katakan dengan sejujurnya, saya tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau bisa ya lakukan gitu ya. Jangan semua tidak juga. Semua batasnya makin lama makin sempit ya enggak. Tapi semampu kita lakukan. Tetapi ketika luar kemampuan kita harus punya batas. Mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Hal ini penting supaya kita jangan membuang-buang energi gitu ya. Ketika kita tidak mampu kita bilang iya aja gitu ya. Sehingga kita tidak produktif tentunya dan tidak melakukan hal-hal yang prioritas. Kemudian untuk spiritual tentunya kita bisa melihat kita membutuhkan spiritual di dalam hidup ini. Kita tidak bisa lepas. Karena kita adalah manusia secara fisik dan juga spiritual. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita sombong, saya sudah mampu segalanya, saya tidak perlukan Tuhan.
kita tetap membutuhkan pencipta kita yang lebih tahu di dalam kehidupan kita. Untuk itu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya mau tidak mau kita harus baca firman Tuhan. Mau tidak mau kita harus berdoa kepada Tuhan gitu ya. Supaya kita makin dekat kepada Tuhan, kita makin tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Kita tahu tujuan kita mau kemana. Ketika kita makin dekat dengan Tuhan, maka akan makin kita mengenal diri siapa Tuhan kita, pencipta kita yang mau kita melakukan apa di dalam hidup ini. Kemudian yang berikut adalah ya berdamai dengan masa lalu. Ya, ini satu hal yang paling tidak mudah gitu ya. Kita tahu bahwa setiap kita punya masa lalu. Entah masa lalu masih kecil, kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, lalu terus setiap fase itu kita punya hal-hal yang mungkin masih membekas di dalam hidup kita, ya, masa lalu yang kurang menyenangkan. Entah itu KDRT di dalam rumah tangga, ya, kemudian juga ada pelecehan seksual misalnya, kemudian ada hal-hal lain baik bukan cuma secara fisik tapi juga secara verbal yang terus terngiang-ngiang membuat kita tidak bisa melupakan trauma yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan sesuatu hal, kita harus berdamai dengan diri kita ya. Ketika kita punya keluarga yang tidak harmonis gitu ya, maka kita harus menyetop ya, menstop tentang masa lalu yang kurang baik itu supaya kita tidak terikat. Ketika kaki kita terikat dengan masa lalu, maka kita akan sulit untuk melangkah ke depan ya. Jangan terikat dengan masa lalu. Kalau tidak mampu untuk melakukannya sendiri, maka silahkan cari orang yang bisa dipercaya tentunya. Dan tentu yang ahli ya, jangan sembarangan. Jadi akan berakibat juga ketika kita salah orang, salah terapi, bisa juga akan berdampak yang negatif tentunya. Di sini ada dua gambar ya. Gambar pertama adalah botol yang lebih kecil, yang kedua adalah botol yang lebih besar. Kenapa saya gambarkan ini? Di dalam botol ada satu segitiga ya, benda segitiga yang ujungnya tajam-tajam gitu ya. Ini menggambarkan bahwa ada masa lalu kita yang seringkali masih menusuk hidup kita gitu ya. Nah, kalau kita secara umum maunya ya angkat aja ini gitu ya. Tapi kan tidak segampang itu. Ketika persoalan atau masalah yang pernah kita alami tidak segampang kita bisa melupakannya atau mengangkat, mencabutnya, karena kita punya memori di sini yang tidak bisa kita hapus gitu ya. Untuk itu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita memperbesar botolnya supaya permasalahan ini dibandingkan dengan botolnya itu lebih besar yang mana? Yang botol 1 atau botol 2? Perbandingannya, ruangannya, perbandingannya mana yang lebih besar? Botol 1 atau botol 2? Botol 2, jelas botol 2 ya, lebih tinggi. Kalau kamu bilang botol 1 berarti ada kesalahan pada matamu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita bisa memperbesar daripada kapasitas mental yang kita miliki. Ya, kita punya pengertian yang lebih dalam, pemikiran yang lebih sehat, maka kita bisa menghadapi persoalan yang kita hadapi itu tidak sesulit seperti kita masih ada di dalam botol yang kecil. Ketika kita makin memperbesar kapasitasnya, ketika kita makin mengerti bagaimana pola pikir kita seharusnya, bagaimana perasaan kita yang harus kita kelola, maka itu akan menjadi besar. Persoalan itu tetap ada di dalam hidup kita, tidak pernah terhapus, tapi kita bisa mengatasinya, kita bisa mengelolanya ya. Kemudian yang berikut adalah hindari membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini sering kita lakukan gitu ya. Lihat di medsos, Instagram gitu kan. Semua, wih keren-keren banget gitu ya. Kalau di Instagram gak ada yang jelek-jelek dong keluarin ya. Yang bagus-bagus tentunya. Kita kepengen, aduh coba kayak saya pengen seperti dia. Jangan membuat perbandingan dengan orang lain. Karena setiap orang diciptakan Tuhan unik pada dirinya. Kita punya kelebihan. Kita punya kelemahan, orang itu juga punya kekurangan, punya kelebihan. Jangan mau sama dengan orang lain.
Jadilah dirimu sendiri ya. Karena setiap orang diberikan Tuhan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk itu kembangkanlah potensi yang ada di dalam diri kamu. Jangan iri kepada orang lain ya. Karena ketika kamu iri, maka pada saat itulah kamu akan merasa makin rendah diri, makin tidak pede ya. Untuk itu kita perlu terus belajar ya, belajar supaya kita makin menambah ilmu kita, menambah keterampilan kita, sehingga kemampuan kita, potensi kita makin bisa dikembangkan. Yang berikut adalah memiliki komunitas yang sehat, hindari toxic relationship. Nah, di sini sebagai anak-anak remaja atau pemuda gitu ya, seringkali kita memang membutuhkan komunitas. Tapi jangan sembarangan tentunya. Pilih komunitas yang sehat, yang membawa kita makin dewasa, baik dalam hal iman, tentu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan ikut-ikutan kepada teman, lalu daripada nanti kalau saya nggak ikut mereka, saya nggak punya teman, kehilangan teman, dikatain sok gitu ya. Biarin aja gitu ya, dikatakan sok kayak apa, yang penting kita tetap sehat. Sehat secara mental ya, sehat secara rohani, sehat secara spiritual. Jangan takut kehilangan teman kalau dia toksik gitu ya. Jadi jauhkan pergaulan-pergaulan yang membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Karena pergaulan yang jahat akan merusak kepada kehidupan kita yang sudah baik tentunya. Ini ada satu kisah gitu ya. Saudara-saudara mungkin tahu cerita Winnie the Pooh? Tahu ya, semua tahu. Yang laki-laki tahu? Tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Ya Winnie, saya kasih keluarkan. Ya inilah ya yang kanan Winnie the Pooh ini. Dia punya teman ya. Si Eeyore ini orang yang depresi, yang lagi depresi gitu ya. Tapi teman-temannya tidak meninggalkan dia. Kemana-mana pun diajak, walaupun si Eeyore tetap cemberut, tidak happy. Tapi teman-temannya mendukung dia gitu ya. Nah inilah komunitas yang sehat ya. Jangan sampai kita meninggalkan teman-teman kita juga yang ada dalam permasalahan, ada kesulitan. Ajak walaupun dia tidak bisa tersenyum, tapi paling tidak dia ada di dalam lingkungan teman-temannya yang mencintai dia ya. Teman-teman yang mendukung akan membangkitkan kembali semangat daripada orang yang sedang depresi tentunya. Kemudian kita lanjut, hambatan daripada self love ini adalah karena kebanyakan adalah orang yang rendah diri ya, harga dirinya rendah gitu ya, merasa diri tidak berharga. Kemudian yang berikut adalah orang-orang yang perfeksionis, akan mudah sekali menghambat dia untuk mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena dia selalu menuntut untuk sempurna, melakukan segala sesuatu sempurna. Ketika dia tidak mencapai itu, dia akan down gitu, dia stres. Kita tahu bahwa kita tidak selalu sempurna ya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kadang kala kita gagal, tapi kadang kala kita berhasil. Itulah hidup ya. Ketika kita gagal, kita belajar. Kenapa saya gagal? Ketika kita berhasil, jangan sombong juga gitu ya. Untuk kita bisa tahu bahwa itu yang kita lakukan sudah benar. Kemudian yang berikut adalah overgeneralisasi. Di sini overgeneralisasi adalah orang-orang yang menyamaratakan segala peristiwa di dalam hidupnya. Dulu saya melakukan ini salah, maka sekarang saya tidak mau melakukannya karena takut salah. Ya, sekali salah dianggap selalu salah, padahal belum tentu. Dulu mungkin kurang ilmu, kurang keterampilan, sekarang melakukan sudah lebih pintar, sudah lebih pandai, mungkin lebih berhasil. Ya. Kemudian yang berikut adalah membesar-besarkan atau mengecilkan. Membesar-besarkan di sini adalah membesar-besarkan kesalahan diri. Aduh, saya ini orang paling bodoh, saya ini selalu salah gitu. Orang saya ini adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang baik, selalu melihat kesalahan pada dirinya. Kemudian mengecilkan kebaikan, ya. Segala kebaikan yang dilakukan, dia tidak pernah anggap itu kebaikan yang dia lakukan. Dia selalu melihat kesalahan, ya. Yang ini berikut adalah self talk negatif ya, artinya selalu berkata diri negatif, tidak pernah ada yang positif dalam dirinya. Yang berikut adalah menutup diri ya, dia tidak mau terbuka dan dia selalu memakai topeng kemana-mana.
supaya tidak diketahui keberadaan dirinya seperti apa. Untuk itu dia pakai topeng. Lama-lama capek gitu ya. Kalau kita pakai topeng terus napas susah gitu ya, bergerak juga susah, dan tentunya terbatas gitu ya pergerakannya. Akhirnya lelah sendiri, bisa mengakibatkan stres sendiri gitu ya. Nah, self love itu adalah suatu journey ya, perjalanan. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri. Lalu yang berikut, kita memahami diri kita dan kita menerima diri kita sebagaimana apa adanya. Untuk itu kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jangan mau menjadi orang lain ya. Kemudian kita bisa menantang diri untuk kita bisa lebih maju lagi, lebih percaya diri lagi. Sehingga terjadi perubahan diri dan bisa menjadi agen perubahan untuk orang lain. Bukan cuma saya yang berubah, tapi orang lain juga berubah ketika melihat kehidupan saya ya. Penutup ya. Penutup, self love ini adalah suatu journey tadi ya, suatu perjalanan. Suatu perjalanan yang memerlukan proses, bukan instan. Ya, tidak langsung seperti membalikan tangan, tapi perlu waktu. Dan butuh kontinuitas, artinya terus, tidak putus. Untuk kita bisa mengalami perubahan, untuk bisa kita mengasihi diri kita lebih lagi. Dengan mencintai diri, maka kita dapat hidup sesuai dengan tujuan dan nilai hidup untuk membuat pilihan yang sehat dalam menjalani hidup. Sehingga akhirnya kita boleh mencapai tujuan hidup kita dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Mari kita tundukkan kepala.